sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, selamat pagi setengah siang ya. Jam saya sudah menunjukkan jam 10 lebih 1 ya. Baik, saya mulai perkuliahannya ini ya, IKK ya, Ilmu Kebidanan dan Kemandirian kuliah ya. Hari minggu kedua ya, topik kedua yaitu diagnosis atau diagnosa kebuntingan yang kedua ya. Mudah-mudahan terdengar semua ya, atau terlalu kecil suara saya. Dengar jelas, dokter. Ya oke. Saya, kok besar. Baik, saya mulai ya, mudah-mudahan selama maksimal 2 jam ya gitu ya. Mudah-mudahan bisa eh, di, dimengerti ya perkuliahannya ini ya secara online ya, daring ya. Yang mungkin dijadwal hari Senin kemarin ya. Terus diundur hari ini ya karena keterbatasan waktu adanya peringatan 17 Agustus ya. Oke, saya mulai ya. Kok besar ya? Diagnosis benar. Kok kebesaran ya? Daftar. Ya, oke, diagnosis kebuntingan kedua ya. Ini ya, eh, yang kemarin diagnosis kebuntingan pertama itu apa? Mungkin masih ingat. Yaitu menjelaskan teknik-teknik diagnosis kebuntingan secara palpasi ya, palpasi rektal ya. Termasuk juga pemeriksaan kebuntingan eksternal ya. Terus bisa juga palpasi bimanual ya pada hewan kecil ya, kambing, domba, anjing, kucing ya. Palpasi rektal mungkin sudah paham ya. Nanti ada praktikumnya ya. Palpasi bimanual ya mungkin nanti ada tambahan gitu ya. Dengan cara meraba secara bimanual di bagian perut ya, perut luar ya gitu ya. Palpasi rektal mungkin sudah paham ya, digunakan pada hewan yang sudah yang pertama jelas betina ya. Betina untuk pemeriksaan kebuntingan, bunting atau tidak ya, dengan menggunakan tangan ya, palpasi apa pemeriksaan kebuntingan eksternal ya, yaitu pertama mungkin melihat adanya gejala klinis kebuntingan ya, yaitu mungkin visual ya, bisa visual ya. Tentunya hewan betina tadi sudah menunjukkan dewasa kelamin sehingga dia akan birahi. Ya, menunjukkan tanda-tanda birahi itu yang kita kita pantau untuk menyatakan bahwa sapinya tersebut melakukan birahi ya, birahi awal atau birahi ulang setelah terjadinya IB ya. Ya itu ditandai dengan di bagian vulvanya ada 3A ya, mungkin mungkin sudah tahu ya, 3A ya, abang-abangnya mungkin juga ditambahi ada lagi kalau dinaiki sapi lain entah jantan atau betina dia diam gitu ya, ya diam. Siapa lagi ya itu ya, eh, di ya itu ya paling nggak itu ya, ya yang sekarang menginjak ke ini ya, dan lain-lain ya, mungkin bisa dibaca ulang ya, yang diagnosis kebuntingan satu ya. Nah ini nyambungnya di apakah hanya cukup pemeriksaan kebuntingan saja dengan eksternal ya, tentunya digunakan pemeriksaan kebuntingan yang lain ya untuk memastikan bahwa sapinya tadi yang kita eksplorasi rektal ya, apakah betul-betul bunting atau tidak gitu ya. Itu ya, termasuk juga kemarin ada rebreeding gitu ya. Kenapa kok harus diulang ya? Eh, Ya memang manusia itu sebenarnya inginnya menguasai hewan gitu ya. Untuk ternak kita itu digunakan se praktis mungkin, seefisien mungkin ya.
seoptimal mungkin ya untuk tujuan kesejahteraan manusia. Ya, tentunya ada syarat-syarat khusus ya, panduan-panduan khusus sehingga kita tidak boleh menyakiti hewan tadi, kita tidak boleh membuat luka yang nggak berguna, gitu. Apalagi macam-macam gitu ya, memberikan pakan yang cukup, memberikan kesehatan yang memadai sehingga bisa mengoptimalkan eh, kalau tujuannya untuk ternak ya kita ternakkan sesuai dengan apa yang ada di hewan tersebut. Mungkin selama 1 tahun mungkin 1 year calf ya, 1 anak 1 tahun, itu program pemerintah beberapa tahun yang lalu gitu ya, mungkin masih ingat ya. 1 anak diharapkan dari induk-induk betina birahi terjadi kepundingan ya, mungkin sekali IB atau dua 3 kali IB ya, mungkin kalau lebih 4 itu tidak efisien ya gitu ya, sehingga dalam tempo kepundingan sapi itu berapa, 285 ya, mungkin 1 tahun beranak satu gitu ya, 1 tahun kan 365 hari gitu ya. Nah sisanya dibuat apa ya, itu tadi ya, gunakan untuk istirahat kelamin dulu ya, eh, apa kemarin gitu ya, ya gitu ya, diistirahatkan dulu 2 3 siklus ya, sehingga involusi uterusnya itu betul-betul dilakukan gitu ya, nyambungnya di situ ya. Nah sekarang pemeriksaan kebundingan hormonal ya, dan substansi serupa hormonal ya, apa saja. Yang pertama progesteron ya, progesteron itu dihasilkan oleh semua jenis mamalia dan manusia, mungkin juga primata ya, primata kan golongan kera itu ya, ada kera ada monyet gitu ya. Bedanya apa kera dengan monyet? Nah itu ya. Termasuk juga bedanya dengan ini ya. Nah, mungkin mungkin kalian browsing aja sekarang aja menemukan gitu jawabannya ya. Sekarang internet itu apa, memadai ya, mengubah paradigma dia yang nggak tahu ya, pelajar yang nggak tahu, mahasiswa yang nggak tahu menjadi tahu gitu ya. Sedini mungkin ya gitu ya. Oh, saya ditanyai oleh guru saya, dosen saya, silakan dibuka di HP-nya gitu ya. Kalau nggak ada HP ya, ya otomatis ya menunggu gitu ya. Mungkin ada tugas ke depan pekerjaan rumah gitu ya. Ya gitu ya. Untuk menjaga kelangsungan kebundingan pada semua mamalia ya. Betul ya. Yang nyambung dengan saya tadi ya, untuk menjaga kelangsungan kebundingan ya. Kenapa? Karena kebundingan itu bisa juga terjadi proses anu, kebundingan cuma cuma dini ya. Jadi mungkin satu siklus ya tidak terjadi proses kebundingan itu ya. Akhirnya terjadi proses keguguran ya. Atau istilahnya eh, pemeriksaan kebundingan dini ya. Kurang dari ya, kurang dari satu siklus mungkin ya. Tapi yang benar ini kalau ini eh, progesteron itu sudah bisa dilihat kadarnya, kadar bahwa eh, memang hewan tersebut, dalam kita ambil contoh sapi, dalam tempo 19 atau 18 sampai 24 25 hari pengambilan pengambilan darahnya, dia bisa menggunakan IRIA atau ELISA, itu sudah bisa menunjukkan kadar lebih ya, lebih dari 2 gitu ya. Kalau tidak mencapai 0 ya, 1, sekian itu tidak bunting, lebih dari 2,5 itu bunting gitu ya. Ya, pemeriksaan kebundingan ini ya, itu. Eh, saya tutup aja ya video saya ya. Waduhnya nanti putus di tengah jalannya, untuk menjaga kelangsungan ya gitu ya. Kecuali domba ya, kuda, domba dan kuda ya. Karena dia tidak dihasil progesterone tidak dihasilkan oleh corpus luteum ya. Corpus luteum pada mana? Di mana? Di ovarium ya. Itu karena sudah digantikan oleh ini pada plasentanya ya. Ya, gitu, diambil alih placenta fetalis ya. Placenta fetalis domba dan kuda ya.
terjadi kudanya regresi ya. Ini regresi sudah diambil alih oleh ini plasenta fetalis ya, domba dan kuda, bukan pada sapi atau mungkin juga kambing ya, spesifiknya. Nah, kalau bisa dilakukan penelitian ini ya, apa betul selama 3 bulan ini eh, sudah sudah dihasilkan oleh plasenta fetalis ya, paham ya? Tekniknya ya macam-macam, bisa diambil ovariumnya, bisa juga ambil darahnya ya, gitu. Dapat dilakukan pada umur kepentingan sangat dini ya, sangat dini ya. Sangat dini sampai seberapa hari? Nah, ini ya. Yang tadi saya omongkan 18, 19 nyata ini ya. Sampai 25 tadi yang ngomongnya. Banyak bisa, tapi yang chip itu ya, yang pasti itu akan betul-betul apa progesteronnya itu ini ya tinggi ya 2,5 sampai 3 nano itu berarti sudah bunting gitu ya. Kalau tidak bunting ya ini ya sebenarnya ini nol itu tidak boleh gitu ya. Progesteronnya itu mungkin kalau menggunakan ELISA mungkin peka gitu ya. Kalau Ria mungkin sudah nggak nggak didapatkan ya nol gitu ya. Kalau ELISA mungkin bisa dipantau gitu ya 0,2 gitu ya. Itu. Bila ada umur CL diperpanjang ya karena early embryonic death apa itu early embryonic death yang saya omongkan tadi ya kematian embrio dini ya ya embrionya itu dini ya sudah mati ya. Embrio itu letaknya di mana kalau kalau kepudingan? Dia sudah mencapai di perjalanan dari Subapa Levi menuju ke kornua uteri. Kornua uteri salah satu ya, kalau sapi ya. Kalau kambing beranak lebih dari satu ya bisa ke kedua-duanya, kedua kornua ya. CL diperpanjang tanpa embrio, tetap hidup susah dibedakan. Nah ini ya. Nah, kesalahan diagnosis ya, 15 sampai 20% ya. Nah, ini kecermatan untuk kebundingan sapi ternyata tidak 100% ya. Ya, enggak, hanya 80 sampai 80. Tetapi dibalik ya, untuk sapi yang tidak bunding ya 100% ya. Gitu ya. Paham ya? Jadi kecermatan ini bahwa sapi sapi yang kita periksa itu dengan ini ya, dengan ini ya, hormonal ini ya, ternyata sisanya ini ya 15 20 ya 15 sampai 20%. Nah, itu ya. Tidak puding ya. Hmm, hmm. Berikutnya ya, ini kuda ya. Ternyata bisa dipakai gabungan progesteron sama estrogen ya. Kalau sapi cukup progesteron aja gitu ya, tapi kalau kuda, kenapa? Alasannya apa? Karena kuda itu kan mahal gitu ya, mahal dan dia memastikan bahwa kuda yang diperanakkan itu ya anak kuda itu memang kuda tadi memang betul-betul kuning ya mungkin perkawinannya itu terprogram gitu ya menggunakan eh, yang elit ya bibit kuda yang elit ya perkawinan kuda itu menggunakan apa kawin alam atau IB ya masih kebanyakan mungkin masih kawin alam ya KWIB itu mungkin ya sekedar itu aja ya proses penelitian pembelajarannya tapi umumnya dipakai yang kawin alam ya. Lain dengan sapi gitu ya sapi sudah sedemikian majunya ya ya hambatan-hambatan udah mungkin faktor macam-macam gitu ya atau juga mungkin memang penelitian pada kuda itu enggak ditujukan untuk
berkembangbiakan dengan IB gitu ya, hanya cukup kawin alam karena ya nggak semua breeder itu ya menginginkan kuda betinanya kuda jantannya tadi untuk dipakai untuk apa breeding apa pembiakan secara artificial ya artificial breeding ya, sehingga ya itu tadi ya nggak semua dijual gitu ya jantannya karena sangat mahal sekali ya, hanya hanya peternak tertentu yang boleh menghasilkan ini ya. Di Indonesia aja mungkin masih beberapa orang ya, orang-orang yang kaya-kaya itu ya, yang kaya-kaya yang mungkin membeli apa pejantannya stallion gitu ya. Pejantan kuda itu sangat ratusan apa harganya ratusan juta bahkan sampai menyentuh M gitu ya. Hanya untuk mendapatkan pejantannya untuk upgrading daripada kuda-kuda lokal yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kecamatan sehingga bisa mencapai ini 100% ya, karena gabungan antara progesteron dan estrogen. Ingat ya, rumusnya ini ya, progesteron P4 ya, estrogen itu E2 ya. Berikutnya ini, oh ini ya, oh ini. Prinsipnya dia. Ini Ria ini ya, kok langsung gini? Oh iya, ini Ria ya, ini Ria ya, ini Ria ya. Iya, di atasnya itu ada tulisan Ria ya. Ada tulisan hormonal bisa Ria atau Elisa ya. Ria mungkin sudah ditinggalkan ya. Sekarang yang lebih praktis menggunakan Elisa ya. Oke, bentar ya. Aku maju. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Hmm. Prinsipnya ini ya, reaksi antara antigen dan antibodi yang bersaing dengan nah, dari antigennya itu ada yang terlabel ya, yodium atau tritium ya, yodium 125 atau tritium fase cair ya. Jadi semakin tinggi kadar ini dalam darah maka semakin rendah kecepatan ini ya, ikatan anak progesterone dengan yodium 125 ya, atau progesterone dengan 3 ya, yang dapat melekatkan diri pada reseptor spesifik antibodi atau sebaliknya ya. Jadi nanti ada alatnya gamma counter ya, gamma ya, yang bisa mengecek ikatannya ini ya. Ada di digital gitu ya. Di lab kebidanan itu ada tapi tidak tahu. Dulu punyanya
laba ya, hingga sekarang ya tahu disimpan ya itu ya, tapi sudah tidak dipakai sekarang ya. Sampel yang diambil ya ini pada hari ini ya, pada hari ke ini ya, dari ya 22 24 ya, satu siklus ya ya, satu siklus kan 21 ya, bisa sampai 22 ya, atau 23 ya gitu, berulang ya, siklusnya berulang. Nah, itu ya. Terjadi lebih banyak false positif dibandingkan sampai 29 ya, atau atau kepundingan tua ya. Kecermatannya ini ya 85 sampai 90% ini false positif ya. Itu memeriksa ketidakpundingan ya, kecermatannya 100% ya. Perpanjangan masa hidup CL ya. Jadi karena perpanjangan masa hidup CL karena kematian embrion dini itu bisa mengacaukan ini ya, mengacaukan ini. Fal positifnya itu. Pada mamalia sampel diambil untuk pemeriksaan kepundingan dini sampai dengan pada sapi sama dengan pada sapi ya, kecuali kuda diambil 35 setelah perkawinan ya. Berikutnya pemeriksaan hormon ya, hormon estrogen ya. Iya, estrogen yang paling yang ada di darah ya makhluk hidup itu yang bisa dipantau jenis estrogen sulfat, estriol dan jenis-jenis estrogen ya, estradiol sulfat beta ya. Ini tapi yang paling poten adalah ini ya, estradiol sulfat beta ya. Pada hari ke-7 kadarnya mencapai ini ya, ya estrogen. Ya kalau ini progesteron tadi berapa? Nanogram ya. Eh, Kalau estrogen pikogram. Ini gimana nano sama pikogram? Yo ya, ini silakan di browsing ya. Ini yang tadi ya. Nah, ini katanya 95 ya. Esteron sulfat untuk memeriksa kepentingan pada babi. Karena punya dua kali puncak, dua peak ya. 30 dan 110 hari ya. Kenapa kok demikian? Nah, silakan di browsing ya. Kenapa kok ada dua peak ya? Ini sebagai bahan penelitian juga ya. Apa betul ya peaknya itu ini ya? Mungkin babi-babi yang ada di sini mungkin sama dengan yang ada di luar negeri sebagai acuannya ini ya. Atau babi-babi yang sini yang sudah dikawin silangkan itu mungkin berbeda dengan babi-babi yang pure breed ya. Silakan diteliti gitu ya. Jadi ya nggak 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 mengacu pada teman-temannya yang menggunakan apa diluter ya, menggunakan mencit ya, hewan coba ya, menggunakan obat-obat tertentu ini. Nah ini bisa juga dasar ya, sebagai dasar penelitian ya. Lain nantinya ya, itu ya. Hmm. Pada sapi estrogen sulfat dilakukan pada 105 hari, katanya dengan ria. Dengan ria itu kuantitatif ya, termasuk juga ELISA ya. Apa bedanya kuantitatif dengan kualitatif pemeriksaan kepundingan? Nanti ada ya. Estradiol 17 beta meningkat saat partus ya, saat partus ya. Puncaknya sampai pada hari 110, jadi setelah 110 ini apa ya? Meningkat, paling meningkat ya. Setelah itu slope ya, datar ya, lalu menurun ya menjelang partus ya, apa meningkat terus menjelang partus ya. Jadi bentuknya itu gini ya, sampai partus ya, begitu partus selesai ya,
akan drop ya, menurun drastis ya. Dihasilkan oleh plasenta fetalis ya, tidak terkonjugasi dalam plasma serum ya. Jadi masih murni gitu ya, murni ya. Tidak terikat dengan eh, bentuk lain. Misalnya estradiol 17 beta konjugasi dengan plasma serum ya. Urin gitu ya. Kalau urin mungkin ini esteron sulfat ini ya, gitu ya, yang paling banyak ditemukan. Oke, berikutnya. Nah, dulu ini. Ini berikutnya ini. Pemilihan PMSG ya. PMSG yaitu dihasilkan oleh pregnant male serum gonadotropin ya. Gonadotropin serum dari kuda betina bunting ya. Male itu kuda betina ya. Kuda male pregnant ya, betina bunting ya. Dari serum gonadotropin ya. Nah ini kurang sama. Gonadotropinnya ada di hewan apa kira-kira? FSH ya, LH ya gitu ya. Nah ini enggak nih nanti sebagai pengganti untuk apa ya, gerdak birahi superoperasi pada hewan yang selain kuda ya, selain kuda ya. Jadi diproduksi pada umur 50 sampai 110 hari masa kebuntingan ya. Enggak tahu ini yang sekarang ini mungkin bentuknya masih alami atau yang sintetis ya. Kalau yang alami dulu-dulunya tuh mengorbankan ini, mengorbankan induk betina bunting, termasuk juga keledai gitu ya. Keledai kan sebangsa gitu ya. Nggak tahu ke sekarang mungkin sudah sintetis gitu ya. Itu diagnosis ada tidaknya hormon P meski dalam plasma kuda bunting dengan melakukan pemeriksaan bioAC ya. Apa itu bioAC? Pada hewan coba ya, dengan digunakan AC yang digunakan disuntiknya ini ya. Bahan ini ya, entah itu plasma darah atau serum darah, diduga kudanya tadi bunting ini ya, bunting umur sekian ya. Ya diambil darahnya lalu di USG dengan cara ini. Tikus atau kelinci infantil, apa itu infantil? Belum, ya infant ya, masih 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 belum belum baru itu ya, infant ya, masih bayi, masih anak-anak gitu ya. Mempunyai efek sama dengan ini dan sedikit LH. Jadi untuk meng- membuat folikelnya tadi menjadi matang ya, folikel stimulating hormone ya, banyak ya, tapi tercampur dengan sedikit LH gitu ya. Ada bekas ovulasi ya. Jadi yang infantil tadi ya dibedah ya, dibunuh, dibedah, lalu diambil pendekatannya melihat ininya, ovariumnya ya, ada bekas ovulasi ya. Tentunya tikus kelinci kenapa dipakai ini ya, karena dia anaknya banyak gitu ya, sehingga ovulasinya juga tidak hanya satu, mungkin beberapa gitu ya. Jadi cukup cukup melihat satu atau dua itu sudah positif ya, sudah positif bahwa kudanya tadi adalah mengalami kebuntingan ya. Dulu ini ya mungkin dilakukan dulu ya, sebelum sebelum adanya Ria atau Elisa ya. Berikutnya menggunakan kok gini ya? Heme agglutination, inhibition test, HI test, menggunakan antibodi PMSG ya, plus eritrosit domba sebagai indikator yang sudah disensitifir atau disensitivasi oleh PMSG ya. Jadi PMSG daripada ini ya, pada hewan bisa juga ini pada domba ya.
Domba tadi disuntik terus dengan ini ya, sehingga dia mempunyai ini ya, mempunyai antigen ya, antigen dari PMSG ya. Baru nanti ini diambil darahnya ya, direaksikan dengan ini ya, sehingga timbul agglutination ya, agglutinasi ya. Paham ya? Itu. Berikutnya ini pemeriksaan hormon HCG ya. HCG adalah human 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 chorionic gonadotropin ya. Jadi gonadotropin ya, yang dihasilkan oleh sel-sel chorion daripada human ya, wanita hamil namanya, ibu hamil ya, ibu hamil ya. Jadi ibu hamil itu mungkin bisa dipakai ininya, plasentanya gitu ya. Jadi plasenta yang sudah apa, dikeluarkan gitu ya, hari-hari gitu ya. Setelah bayinya lahir tentunya plasentanya, plasentanya kan harus dikeluarkan, dilahirkan. Ya, itu bisa dipakai sebagai bahan ini gitu ya, untuk pemeriksaan HCG ya. Nah itu ya. Ke Galimain ini ya juga dulu ya, pada kata ya, sama seperti pada itu tadi ya, apa ya, katanya. Rakus ventral itu di mana ya? Di perut itu ya, di perut kita kita apa ya? Kita pikir, kita jiwit itu dinaikkan ke atas, lalu disuntikkan di di anu subkutannya itu ya, di subkutannya sarkus ventralis ya, jantan ya, jantannya. Nanti akan beberapa saat, nanti 2-3 jam ya, akan keluar dari keluarga katanya tadi, ini sel spermatozoa ya. Betul ya. Tapi ini bukan bukan infantil ya, maaf ya, tapi pada kata yang kata jantan ya, kata jantan. Bisa nggak membedakan kata infantil dengan kata dewasa ya? Ya cuma ukurannya aja gitu ya, ukurannya ya. Dulu masih banyak ya kata kata itu gitu ya, yang dipakai makanan oleh orang-orang Tionghoa ya. Namanya apa ya? Suiki ya, suike ya, suike ya. Mungkin yang masih 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 ada yang suka itu ya, itu ya. Sekarang tapi sudah jarang ya. Kecuali nanti di luar Jawa itu masih ada ya kata itu. Atau juga sekarang kata besar itu ya, kata bullfrog itu ya. Mungkin bisa dipakai itu ya. Ya, atau kata kintel gitu ya, yang ada di rumah-rumah itu ya. Ya, karenanya kata racun gitu ya. Tapi saya rasa racun tidaknya itu tergantung tergantung orangnya gitu ya. Kalau kita memperlakukan dia nggak stres, sehingga nggak timbul perlawanan, nah itu saya rasa nggak timbul seperti itu ya. Kecuali kalau urinya kena mukosa, kena luka, kena apa, mukosa mata, mukosa mulut, lah itu bisa menimbulkan sedikit iritasi ya. Berikutnya reaksi hemagglutinasi atas ya. Nah, ini mungkin sama dengan yang ini tadi ya, disensitisasi ya. Nah, ya, disensitisasi, disensitisasi. Eh, kok kecepatan? Iya, sama ya. Iya, sama. Eritrosit, tapi yang ini ACG ya. ACG ya. Tulisannya bisa A kecil, ya. Ini yang umum mungkin ya. Human ya. Ini yang disama ya. ACG ya. Terserah nanti tulisannya. Tapi ini biasanya yang untuk akademik ya. Untuk penelitian, untuk apa, jurnal itu biasanya tulisannya benar ini ya. ACG ya. Kalau di Indonesia cetak miring ya. Cetak ACG, cetak miring. Berikutnya ini apa? Secara kuantitatif ya. Dengan RIA ya, dengan RIA, dengan RIA.
Mungkin bisa dibaca sendiri ya, itu ya, Andrea ya. Atau gamma counter ya dipancarkan ini ditangkap oleh penangkap sinar, gamma counter nanti dimunculkan dalam bentuk ini, count per minute ya, terbaca semakin kecil. Jadi gamma counternya dulu tuh dimasukkan situ ya, terus muncul dalam bentuk angka-angka digital itu ya. Itu berikutnya ya, fase padat. Yang atas tadi fase cair ya, tapi yang sekarang dipakai yang fase padat ya, sebagai pengendap dari antibodi, antigen dan antigen yang berlabel ya. Maksudnya yang berlabel yang mana? Yang itu ya. Nah ini Yudin tadi ya. Nah, ini ya. Yang ada labelnya Yudin. Ada yang tadi H3 ya, tritium ya. Iya, ini sama ya, saya rasa ya. Pemeriksaan prostaglandin ya. Prostaglandin ya, hormon yang pada kepentingan muda dikeluarkan oleh endometrium babi, sapi, domba, kambing. Tapi tidak pada kuda ya. Endometrium ya. Selaput endometrium, mukosa mukosa ya, bukan serosa ya. Mukosa endo uterus ya, endometrium gitu ya, mukosa uterus di bagian dalam ya. Yang nanti akan terjadinya tempat implantasi daripada embrio. Embrio membentuk itu ya, lapisan-lapisan yang berkembang menjadi sel-sel ya, sampai menjadi fetus ya, organogenesis ya. Mungkin bisa dipelajari lebih dalam pada embriologi ya, sama fisiologi reproduksi semester kemarin ya, semester kemarin ya, gitu. Pada babi jelas meningkat dari spesimen lumen terus ya, betul ya, lumen itu di bagian dalam yang endometrium terus itu ya, di saluran ya, saluran rongga apa, rongga saluran ya, lumen lumen uteri ya, lumen uterus ya. Pada umur 2 minggu setelah terjadinya proses konseptus ya, jarang terjadi abortus akibat WGF 2 alfa internalnya. Jadi sebenarnya WGF 2 alfa itu dihasilkan oleh ini ya. Gunanya untuk apa? Yaitu ini, mencegah ini abortus ya. Jadi kalau kalian nantinya suatu ketika menyumbang bayi, kambing atau domba bahkan sapi, habis IP kok abortus, sering saja abortus, mungkin karena implantasinya nggak kuat karena apa? Karena mungkin kadar ininya itu sedikit gitu ya, bisa dites ini ya, kadar ini oh sedikit ditambahkan dari yang eksternal ya, ada bentuk injeksinya itu ada ya, untuk memperkuat apa, kebundingan. Kalau manusia mungkin kehamilan gitu ya, diberikan ini ya, ya regresi regresi corpus luteum ya, itu akan menggunakan ini ya, prostaglandin. Oke, berikutnya tidak ada iya, ini tidak dapat merangsang aktivitas kontraksi miometrium ya. Betul ya. Kalau hanya sendiri ini ya, iya. Berikutnya, nah ini ultrason ya. Ultrason ya. Pertama fenomena Doppler ya. Pada fenomena Doppler. Kedua prinsip pulse echo ya. Penjelasannya gini ya. Jadi eh, apa? Fetus itu kan anu ya,
apa, berpulsus ya, melalui ini denyut fetus itu. Fetus itu sudah, kalau sudah mempunyai jantungnya hidup ya, berarti fetusnya itu masih hidup ya, berdetak, tentunya detaknya mungkin tidak sama dengan detak daripada induknya gitu ya, mungkin lebih lebih lama ya. Wah, amplitudo sama frekuensinya mungkin bisa lebih lama, lebih jarang ya. Lalu dimasukkan ini tadi, eh, ada transducer ya, transdusernya dimasukkan ke ini, diselipkan di ini ya, ditempelkan ya di dinding abdomen ya, atau dimasukkan ke rektum ya, yang memancarkan gelombang ultrasonik ya, frekuensinya tinggi ya, sehingga pergerakan ini ya bisa di cover ya, bisa di cover ya, bisa dipantulkan balik ke transducer tadi, lalu di transducer tadi masuk ke alatnya itu ya, untuk di apa, dikonversi menjadi suara ya. Ya tahu ini prinsipnya, mungkin seperti apa ya, prinsip-prinsip pengubahan ini ya, dari frekuensi ini menjadi, mungkin dibesarkan ya, amplifikasi ya, atau ya dengan itu ya, sehingga bisa eh, diperkuat ya gitu ya, hingga menjadi suara gitu ya. Saya rasa diperbesar gitu ya amplitudonya ya. Berikutnya ini ya, pulse echo ultrasound. Tadi itu ini ya fenomena Doppler ya. Berikutnya pulse echo ultrasound ya. Ketika gelombang ultrasound dari ini menyentuh jaringan ya. Jaringan apa saja yang disentuh ya? Tentunya dinding uterus, usus, ginjal, termasuk juga di dalamnya uterus itu ada fetus ya. Lalu fetus umur berapa yang bisa anu, bisa dipantau? Nah, itu ya. Bisa bisa apa? Bisa anu, di dipantulkan balik ya, ya. Nah, ini seperti ini ya, anunya apa? Apa ya, keterangannya itu ya. Teorinya ya, teorinya seperti ini ya. Yang pertama amud ya, amude ya. Itu depth analyzer ya. Satu dimensi ya, ya satu dimensi ya. Tapi yang sekarang itu sudah 4 dimensi mungkin ya. Ya, 4 dimensi, satu dimensi. Nah, ini masih satu dimensi. Remote ya, ini mungkin yang, ini mungkin yang 2 dimensi ya, yang real time menghasilkan gambar saat itu juga ya, 2 dimensi ya, melalui irisan jaringan lunak ya. Maksudnya eh, apa ya, tercover dengan eh, pantauan dua apa, melintang ya, dua jaringan yang melintang ya, jaringan lunak yang melintang. Apa saja itu? Nah, ini ya. Nanti dilihat dari bayangan warnanya ya. Bisa abu-abu ya, gabungan antara putih sama hitam gitu ya. Nah, nanti keterangannya di sini ya. Jadi real time itu seperti ini ya. Jadi dalam waktu itu ya, dia bisa mengetahui gerakannya itu ya, gerakan jaringan ya. Jadi jaringannya itu bisa diketahui, oh ini di dalam jaringan, dalam ini terus. Oh ini di dalam jaringan, warnanya putih atau abu-abu atau dark, gelap gitu ya. Nanti bisa bisa diketahui ya, gitu ya. Mesin, nah ini mesin USG-nya. Ada unit konsul, ada unit transducer ya. Ini yang dulu itu kan masih pakai monitor gitu ya. Pakai monitor seperti eh, monitor itu ya, monitornya di PC itu ya.
Masih ingat personal komputer ya, yang ditaruh di meja ya, yang ada itunya, ada ada tikusnya, cetikus itu ya, apa itu namanya. Lalu ada keyboardnya ya. Sekarang mungkin sudah dijadikan satu, bisa dianu ini. Itu tadi ada konsolnya satu unit ya, yang lainnya yang ada ininya ya, yang namanya transducer atau probe itu yang nanti ditempelkan atau dimasukkan ke rektum ya, untuk ini tadi dialirkan ke ini untuk dirubah menjadi gelombang itu ya, gelombang apa, frekuensi ya, frekuensi gelombang ultrasound untuk diolah, ditampilkan ini menjadi bentuk resolusi ya, visualisasi ya, bentuk gambarnya. Yang dulu-dulu mungkin masih dua dimensi ya, hitam putih ya, apa itu, grayscale ya, kalau kalau apa, kalau printer itu ya. Jadi ada gelap, ada abu-abu ya, abu-abu mungkin juga macam-macam gitu ya. Putih juga demikian ya, ada putih yang betul-betul putih ya, itu ya. Sehingga nanti menampilkan dari ini, ditampilkan menjadi gambar ini ya. Nah ini ya, sektoral ya, sektor ya, berupa potongan pi, apa itu pi ya? Kue itu ya, sukaannya mahasiswa pi, kue pia itu ya. Kue pia itu bahasa bahasa Inggrisnya pi ya. Ya seperti potongan ini ya. Ya, ini sektoral. Kalau ini linear ya, linear itu begini ya. Segi empat ya. Nah jadi ini anunya, tandanya Petrus ya. Dia warnanya mungkin eh, putih ya, putih. Tapi ini di dinding uterusnya gitu ya. Tentunya pendekatannya ya ini rektal ya, perutnya itu di atasnya ini ya, di atasnya ini kalau kalau sektoral itu di mana tadi sektoral ya? Nah ini sektoral ya, itu ditempelkan di abdominal ya, abdominal eh, yang yang di dalamnya itu menempel, diduga ada uterus ya, ada uterus dan juga ada di dalam mengandung kebundingan ya. Oh ini apa ini? Oh ini ya, aplikasi penelitian sistem genital ya. Contoh ya, contoh ini anunya ya. Pengaturan Hz-nya itu ya, frekuensi yang ada setelannya di ininya ya. Eh, mana tadi? Nah, ada setelannya di sini ya, setelan frekuensi ya. Jadi bisa apa, alat itu bisa digunakan untuk hewan kecil atau yang besar, sapi, babi mungkin medium ya, atau kuda ya. Ya. Tapi sekarang mungkin sudah bentuk portable mungkin ya, mungkin lebih lebih ringkas ya, lebih lebih canggih ya, termasuk juga lebih gengsi gitu ya. Kalau nanti dokter hewan ini bawa itu yang diselempangkan gitu ya, waduh, dokter hewannya ini pinter berarti itu ya. Jadi lebih lebih dihargai ya, daripada yang dulu-dulu ya, daripada yang nggak bawa itu gitu ya. Dokternya aja bawa ini gitu ya, ilmunya tentunya lebih tinggi gitu ya. Nah, buat apa status kita nantinya sebagai dokter hewan ya, dibawa kemana-mana, bawa bawa USG ya. Atau juga mungkin kalau hewan klinik, hewan kecil di labnya itu ya, di praktiknya itu ya, punya perangkat itu, wah lebih bagus gitu ya. Termasuk juga perangkat-perangkat yang lain gitu ya. Itu ya. Pemeriksaan labnya juga ya. Ini apa ini? Oh ini sudah ini.
Nah, ini hambatan ya. Nah ini gas atau udara ya akan mempengaruhi pencitraan organ. Ini di anu bisa juga kalau menyentuh feses ya. Kalau itu menyentuh di anu di depannya gitu ya atau di usus yang di bawahnya itu ya. Usus 12 jari, usus halus gitu ya. Nah, itu di dalamnya itu feses ya gitu ya. Tapi perlu diketahui ya, itu bisa juga warnanya juga gradasi warnanya juga berbeda gitu ya. Kalau ditempatkan di dekat, makanya kalau kita melakukan ini ya, eh, apa rektum itu harus kosong ya. Jadi kalau ada fesesnya itu bergerak mendorong kita itu ditampani ya, apa itu ditampani ya, di apa diterima ya, diterima dengan telapak tangan kita untuk dikeluarkan ya, dikeluarkan. Beberapa saat lagi keluar lagi ditampani lagi dikeluarkan sehingga kosong. Jadi rektumnya itu dalam keadaan kosong, baru perutnya itu kita tempelkan eh, ke bawah ya, karena di bawahnya rektum itu sudah bersentuhan dengan vagina vagina anterior ya, cervix corpus conua ya. Kedepannya lagi ovarium, tapi ovarium mungkin agak lebih ke bawah gitu ya, melengkungnya itu ya, karena melengkungnya daripada kornua, bikornua itu akan melengkung sehingga ovariumnya agak ke bawah gitu ya. Nah, perlu diberikan ini ya, banyak pelumas ya, berupa gel ya. Kalau nggak ada gel apa kira-kira? Bisa itu ya, bisa. Tapi itu ya, itu mungkin dulu itu ada namanya bubuk itu ya. Bubuk bentuknya seperti tepung gitu ya. Nah, itu tinggal cairkan dengan air, itu akan menjadi semacam semacam apa ya? Pelicin ya, pelumas gitu ya. Pelumas. Namanya apa itu ya? Itu ada gitu ya. Tapi sekarang mungkin sudah ada bentuk yang pasta gitu ya, pasta dioleskan gitu ya, dioleskan di apa perutnya itu ya, lalu dimasukkan ya, dimasukkan. Kalau buat sendiri saya rasa dari itu aja ya. Tapioka tahu ya, bubuk tapioka itu kanji itu ya, ya se anu seencer mungkin ya, mungkin bisa ditambahkan sedikit minyak gitu ya, atau juga mungkin sedikit antibiotik gitu ya. Kalau seandainya terjadinya luka ya, akan tertolong oleh antibiotiknya itu ya. Hangat tentunya ya. Daerahnya hangatnya itu sehangat daripada suhu, suhu tubuh sapi ya. Suhu tubuh sapi berapa? Itu ya. Mungkin di bawah jam 40, 45 pada saat dimasukkan itu masih hangat gitu ya. Mengurangi risiko ya. Dikurangi ya. Tentunya risiko kerusakan ini kan dari itu ya. Dari tangan kita ya. Terus tangan kita dibungkus oleh plastik sheet ya. Plastik sheet pinggirannya itu kalau nggak sobek atau juga sambungannya itu ya bisa membuat iritan, kelukaan pada mukosa mukosa rektum ya, mukosa rektum. Itu dihindari seperti itu. Termasuk juga gaya kita ya, gaya kita kalau sudah masuk itu mencari-cari itu kadang-kadang bisa menimbulkan traumatis ya pada pada dinding rektumnya ya. Nah itu dihindari sedikit mungkin. Kalau sudah pengalaman ya mungkin lokasinya dekat dengan segelang apa sepergelangan sikut gitu ya, pergelangan tangan ya, karena mungkin usianya masih muda ya, dan seterusnya. Dengan pengalaman kita melakukan rektal sebanyak-banyaknya ya, istilahnya itu ya, apa ya, jam rektal ya. Kalau penerbang kan jam terbang gitu ya. Kalau ini jam rektalnya kita itu teruji di situ ya. Terus apa lagi? Ah, ultrasound ya. Ultrasound, struktur berisi cairan ya.
Nah, kalau kita ultrasound menggunakan yang berisi cairan, ya di dalam folikel, ya, kista, ya, kantong fetus, ya, ataupun iya tidak menimbulkan efek ini ya, anek- anekogenik atau non ekogenik ya. Ya, jadi nah, gambarannya yang dipantulkan di monitor tadi hitam ya. Kalau hitam istilahnya kan sudah enggak kelihatan ya, maksudnya enggak seberapa diperhatikan gitu ya. Yang diperhatikan justru yang warna putih atau yang grey tadi ya, gitu ya. Dalam hal ini yang ditampilkan tadi dinding terus atau apa fitusnya ya, atau apa lagi mungkin vesika urin ya, yang berisi air ya. Jadi kalau yang tulang itu saya rasa hitam ya, termasuk juga ini ya, hmm, folikelnya ya gitu ya. Sedangkan yang diharapkan yang putih ya gitu ya, itu atau semu ya, abu-abu sama hitam ya, itu bayangannya. Jadi bisa abu-abu sampai ke apa ya, VU itu apa ya? Iya, hitam mungkin ya. Gelombang ultrasound tidak terdengar telinga manusia, betul ya? Gelombang ultrasound tidak terdengar oleh ya ini karena ini ya. Jadi tidak menimbulkan efek manusia yang mengerjakan ini tidak apa itu ya, seperti kena itu eh, sound horeg gitu ya, nggak boleh. Jadi eh, itu 80 desibel mungkin ya, sound horeg gitu ya. Atau yang apa kalian yang suka itu ya, speaker-speaker yang rumahan itu ya. Jadi ini frekuensinya tidak terdengar oleh manusia ya. Mungkin mendengar suara suara itu ya, suara pesawat ya, sonic sonic boom itu ya, lebih dari 100 desibel itu ya, memasuki fase dari kecepatan suara menuju dari kecepatan itu terbangnya pesawat sampai memasuki kecepatan suara ya, sehingga menimbulkan sonic boom ya, suara boom ya. Ya, ini jadi frekuensi ini yang dipakai untuk ini dasar daripada ultrasound ya. Tapi yang dipakai cuma ini aja ring ini ya, di dalamnya ini ya, di dalamnya ini caranya itu. Oke, berikutnya ini saya sampai jam berapa ini? Jam 12 ya, kurang ya. 11.50 ada saya. Berikutnya ini ultrasonografi USG ya. Singkatannya USG ya, ultrasonografi reproduksi. Diagnosis kepentingan dini ya, deteksi patologi ovarium dan uterus ya. Sebentar ya. Ultrasonografi untuk diagnosis kepentingan dini ya. Kenapa kok diagnosis kepentingan dini? Nah, kembali yang kuliah minggu kemarin ya. Diagnosis kepentingan dini yaitu gunanya untuk efisiensi reproduksi ya. Nah, kalau satu siklus ya, dia dipakai ini, pakai USG ya, 2224 itu sudah ketemu bahwa sapinya tadi tidak bunting. Langkah berikutnya diapakan? Nah, itu ya.
dilakukan rebreeding ya, dilakukan IB ulang ya, mungkin maksimal sampai 3 4 kali ya, atau sampai 3 kali gitu ya. Kalau berkali-kali nggak jadi ya, gimana langkah berikutnya pada betina ini ya? Nanti ada mata kuliah. Tentunya tidak efisien ya, merugikan ya. Mesin mesin produksinya nggak jalan gitu ya. Jadi diganti dengan betina-betina yang eh, mudah mudah bunting ya, mudah buntingnya itu ya. Deteksi diagnosis kuning ini. Yang kedua, deteksi patologi ovarium dan uterus ya. Ada apa uterusnya ya, kalau kalau menggunakan USG ya. Mungkin dengan rektal, oh uterusnya kok membesar ya, membesar dan berisi cairan ya. Kita gunakan USG, oh ternyata berisi cairan betul ya. Kondisinya tidak birahi ya. Tapi isinya uterus itu apa? Cairan, bukan fetus ya. Nah, cairannya apa ya? Condong ke mungkin ke berisi cairan yang berisi pus gitu ya. Karena di lantai kandang itu kondisi sapi yang demikian tidak birahi jelas ya. Tidak yang birahi, tidak birahi kan berarti bunting. Tapi kok sapinya kurus ya. Kurus, kalau nafsu makannya juga menurun di bagian bawah kandang, di bagian belakangnya itu ada pus, cairan pus ya. Masuk juga si pulpanya pus. Oh berarti ini ada nanah dalam terusnya, condong ke arah biometra ya. Terus langkah berikutnya gimana ya? Karena ini mungkin sudah tahunan atau juga 6 bulan, diobati nggak sembuh-sembuh ya, langsung juga dibiarkan oleh peternaknya ya. Tentunya kan merugi ini ya. Nah, merugi sehingga di kalau peternaknya sudah ngerti ya, maka di rebranding sudah berkali-kali tidak mampu ya, akan eh, akan dilakukan eh, peremajaan ya, diganti gitu ya. Mungkin juga atas saran dokter hewannya ya, konsultasi dengan dokter hewannya ya. Jadi kalian nanti bisa, kalau sudah jadi dokter, bisa bisa di dijadikan konsultan ya, dikonsultasikan ke dokter ini ya. Oh ini diperiksa, itu diperiksa rektal, diperiksa pakai menggunakan USG ya, ketemu adanya biometra gitu ya. Sarankan, oh ya silakan Pak, dijual ya, dijual jadinya untuk dipotong ya, harganya murah mungkin ya, karena penyakitan ya itu. Ada pertanyaan mungkin sudah paham ini, tidak mungkin di apa, di upgrade ya kesehatannya ya, dibuat gemuk gitu ya, menggunakan obat-obatan. Tapi tujuannya itu kan sudah tidak mungkin bunting ya, dijual sebagai ke RPH ya, ke pelantik ada ya. Nah, ke pelantik dipotong ya, dipotong ya. Tentunya ada penggantinya ya. Kalau tidak digantikan, dipotong semua, dipotong terus menerus, tidak punya regenerasi ya, tidak punya peremajaan ya. Ya jumlahnya cuma sekian aja, malah menurun gitu. Nah, kulit hitam, corpusculium ya, abu-abu ya. Yang lebih tua dari stroma. Apa itu stroma? Nah, seperti anu ya. Nah, jadi ada pertumbuhan apa ya di permukaan akuarium ya, siste ya. Bentuknya itu ada siste luteal, siste folikel, satunya siste apa ya? Ya, ada 3 siste ya. Kemarin itu ada ya, ada kuliahnya ya. Roma yang seperti anggur ya, apanya berpenjol-penjol seperti nah, oke ya. Nah ini kista polik. Ada satu kista satunya, ada jenis kista yang lainnya. Satu lagi kista. Silakan di review yang kemarinnya. Terus tadi ada ini penimbunan biometra ya. Yang ini saya jelaskan ini tadi ya. Oke, nyambung ya. Berikutnya ultrasonografi reproduksi. Oh sama ya.
Nah, ini pemantauan aspirasi folikel ya. Bisa ya ternyata ya. Jadi aspirasi folikel ini dilakukan kondisi sapinya itu masih di dalam setar, di dalam kandang jepitnya. Lalu intraabdominal ya, ya itu dimasukkan semacam apa ya jarum ya untuk pendekatannya ini ya. Tapi ini sebagai matanya gitu ya. Jadi dipantau pergerakan jarumnya ini menuju ke ini folikel, folikel dominan ya. Ini pengertiannya tahu ya, folikel dominan itu apa? Ini folikel ada folikel subordinat sama satunya folikel dominan ya. Kemudian dulunya itu penggolongan ini folikel itu primer, sekunder, tersier, tergraf ya. Ya gitu ya. Tapi ada folikel yang itu primordial ya. Nah, yang dipakai itu yang ini, yang dua penggolongan ini atau yang empat tadi ya. Sekarang mungkin lebih banyak dipakai yang dominan ya. Ini sama kurang lebih sebelum ovulasi ya, yang masih degraf gitu ya. Masih degraf itu folikelnya itu mengandung oosit yang sudah mature, matang ya gitu ya. Sebentar lagi, beberapa saat lagi akan diovulasikan ya. Ovum pick up, nah ini yang tadi ya. Jadi itu diambil ya ovumnya itu ya. Melalui itu tadi menggunakan di ini pemandunya itu USG itu ya. USG ya. Lalu diambil mungkin ini dilakukan ini dulu sebelumnya ya. Dilakukan superovulasi dulu ya. Dilakukan menggunakan PGF2 alpha dan PMSG ya. Hormonnya tadi ya. PGF2 alpha untuk gertak birahi ya. Eh sama PMSG untuk superovulasinya ya. Superovulasi ya. Paham ya? Nanti saya rasa paham loh ya. Mahasiswa kalau sudah kuat malah lebih paham ya dari dosennya ya. Ovarium normal ya tujuan pilihan-pilihannya. Nah untuk mengetahui ini jumlah folikel dan CL yang ada di permukaan ovarium, baik ovarium kiri atau ovarium kanan ya. Diameter folikel ya. Diameter folikel ini nyambung dengan ini. Folikel dominan apa diameter subordinat atau folikel primer, sekunder, tersier, tergraf ya. Itu ya diameter folikel. Oh ini diameternya sekian ya. Mungkin dikonfirmasi kalau sapi itu berapa gitu ya. Beberapa saat lagi dia dikatakan sebagai folikel dominan gitu ya. Bisa dipakai untuk penelitian juga ini ya, cara saya. Jumlah folikel itu pada sapi-sapi eh, limusin PU. Sekarang mungkin sudah limusin ya, atau sapi-sapi simental ya. Sekarang mungkin ada sapi BB ya, Belgian Blue atau sapi yang dari Jepang itu ya. Silahkan hanya bisa dipakai untuk penelitian ya. Untuk ini jumlah itu folikel dengan imbangan sama CL itu sudah bagus itu ya sebagai data awal untuk melakukan penelitian berikutnya. Data awal ya. Berikutnya identifikasi folikel dominan ya. Iya, karena ada folikel dominan, ada folikel subordinat ya. Diagnosis kebundingan dini sama ya. Identifikasi dini hewan tidak bunting ya, betul ya. Identifikasi hewan tidak bunting ya. Kenapa? Ya, sebelum kita melakukan rebreeding tadi ya, atau mungkin kita beli ternak sapi ya, atau mengganti dari sesama peternak. Ini saya belinya boleh, oh silakan boleh ya. Tentunya kita periksa ya, apakah betul sesuai dengan yang diomongkan peternak ya. Karena data recordingnya mungkin tidak punya ya, kita beli tanggal sekian ya, terus kita periksa
menggunakan USG, oh, ternyata memang betul tidak bunting ya, atau juga oh memang betul-betul bunting 1 bulan ya menggunakan ini ya. Identifikasi awal atau dini ya. Jadi awal anggap saja dini ya. Ya. PKP awalnya, PKP apa dini ya. Jauh kurang efektif dibandingkan iya. Oh iya apa itu efektif ya? Kurang menimbulkan itu ya, trauma mungkin ya. Tapi ini kalau dimasukkan di rektum perutnya ini ya, ya tentunya ya USG ya, ya tetap anu ya kalau perutnya dimasukkan ke ini apa, mana tadi ini ya tadi oh ini ya ya tetap anu ya tetap menimbulkan ini eh, kelukaan ya kelukaan dinding rektum atau juga mungkin bisa menimbulkan eh, tegangan uterus untuk me- mengganggu daripada ininya perlekatan fetus pada dinding uterus ya. Nah, ini mungkin ya, ya kalau kebundingan 3-4 bulan atau lebih saya rasa tidak seberapa invasif gitu ya. Tapi kalau kebundingan yang masih muda ya 1 bulan, wah anu saya ke susu ya. Mungkin ternyata ke susu betul apa enggak ya. Ini bunting ya, bunting atau tidak ya. Meminta bantuan dokter hewan praktisi ya. Ya, Bu, sebenarnya butuh penjelasan ya. Pak, Pak ini kalau anu di rektal di USG memasukkan probe-nya ini menimbulkan traumatis ya kecuali probe-nya itu sektoral gitu ya yang ditempelkan di abdomen ya abdomen belakang silakan ya tapi kalau probe-nya ini dimasukkan ke rektum ya ya diberitahukan dulu ya gitu ya ke pemiliknya. Oh, oh, begitu ya. Kalau peternaknya menurut saya rasa, oh tidak apa-apa dok, nanti 2-3 bulan lagi aja diperiksa ya. Dari 2 bulan ke depan saya rasa kita tahu toh, oh timbul birahi lagi atau tidak gitu ya. Jangan direktal dulu sebaiknya gitu ya. Kalau 3-4 bulan silakan ya, silakan ya. Tapi tentunya harus dikerjakan oleh dokter hewan gitu ya. Dokter hewan itu menangnya itu di sini ya, menangnya di sini ya. Menyarankan apa, memberikan advice, memberikan masukan ke peternaknya. Kalau nanti seperti ini dipakai terus nantinya oleh peternak tadi ya. Peternak tadi mungkin punya ratusan atau bahkan ribuan ternak. Kan lumayan gitu ya. Lumayan dokter hewan praktisi yang dikontrak oleh peternak besar ya. Saya rasa seperti itu. Jadi harusnya memberikan apa solusi penawaran ke peternaknya. Diagnosis kemudian nah ini harus kita tahu status kebuningannya seperti apa ya. Harus ada recordingnya ya. Viabilitas fetus ya. Saya hidup itu ya. Tentunya yang kita ini harus hidup ya fetusnya ya. Nggak mungkin. Tapi bisa juga ya mati ya. Diagnosis kebuningan dini ya. Oh, ya mati atau tidak kan ada kematian embrio dini juga ya, kematian fetus dini ya. Estimasi umur fetus, nah ini ya. Ini dikonfirmasi dengan ini ya. Kapan saatnya dulu IB ya, tanggalnya, jamnya ya. Terus ini IB yang keberapa masuk dikonfirmasi dengan ini ya. Tentunya recordingnya punya ya, dokter hewannya punya, petani peternaknya punya, petugas kandangnya juga tahu gitu ya. Tentunya catatan ini punya punya apa peternak saya rasa dia akan menyimpan ya, menyimpan terus buku ternaknya itu ya. Kadang-kadang zaman dulu itu ya ditaruh di dekatnya situ sapi itu ya, dimasukkan kantong plastik ya, dicentelkan di paku ya. Nah kalau terbang kena angin angin anu puting beliung hilang gitu ya.
sebaiknya peternaknya punya data rekor sapi-sapi persatuan ya, persatuannya. Jumlah fetus jelas ya, ya. Jumlah fetus pada hewan apa ini? Ternak apa? Sapi, kambing, kuda, kucing, anjing. Nah, itu ya. Kalau beranak banyak tentunya pada hewan-hewan politopus, multitopus ya. Sapi kan termasuk monotopus ya, monotopus ya. Penentuan jenis kelaminnya itu bisa ini ya, bisa dipakai ya. Tentunya melalui celah itu ya, read ke apa? Celah itu ya, celah kelamin itu ya. Bisa tentunya diputir-putir gitu ya, dipuntir-puntir apa digerak-gerakkan ya. Oh ini sudah anu jantan gitu ya. Tapi kadang-kadang bisa keliru ya. USG pada bayi manusia kadang-kadang 5 bulan, 6 bulan, kadang masih keliru gitu ya. Dikira dikabarkan, oh anaknya nanti ibu laki-laki senang gitu ya. Padahal karena keinginannya anaknya itu laki ya. Ternyata lahir perempuan gitu ya. Kita enggak anu lah, enggak, memang manusia itu serba salah gitu ya. Tempat salah gitu ya. Jadi yang 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 benar ya yang maha kuasa gitu ya. Alatnya juga gitu ya. Alat juga tempat salah juga gitu ya. Iya. Tapi kalau dengan penelitiannya terus menerus saya rasa eh, apa dubius gitu ya. Kesalahan itu akan dieliminasi, dikecilkan gitu ya. Persentasenya dikecilkan, diperkecil. Di status kebuntingan ya, bunting atau tidak bunting ya, betul ya, status kebuntingan ya. Jadi kondisi ternak ini kita tidak tahu gitu ya. Bisa juga ya pemilik ternak itu apa ya, menggoda atau menguji ya, menguji dokter hewan baru ya, minta tolong dok ini saya kok nggak tahu ya, kok beberapa hari yang ya, sudah 25 atau 30 hari saat IP terakhir kok tidak menunjukkan puntingnya. Nah, itu ya. Tentunya harus punya rambu-rambu ya, hewan ya. Baiknya kalau pemiliknya mempersilahkan rektal ya hati-hati ya. Kalau pemiliknya boleh menggunakan probe itu harus hati-hati, extra hati-hati ya. Karena mau nggak mau yang melakukan itu kan kita ya. Sekecil apapun kesalahan ini pasti dimintakan tanggung jawab ke dokter hewannya ya. Itu banyak diberitahukan ya sebelumnya ya. Risiko, keuntungan, kerugian ya eh, ke pemiliknya ya. Advantage advantage-nya ya, keuntungan dan kerugiannya ya. Nah ini ya ada hari kedua Ustaz sudah muncul ini ya, selaput cairan ya, selaput ternyata cairan tadi benar ya, warnanya gelap hitam ya. Kalau ini itu ya two dimensional ya. Kalau tri yang mungkin bisa warna ya, ya gradasi warna, warna warna yang lain mungkin bisa muncul ya. Tapi sekarang four dimensional ya, yang UEG-nya manusia itu ya. Yang empat itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Gerakan ya, gerakan daripada itu bisa terpantau gitu ya, bisa terpantau ya. Suara mungkin ya, suara juga ya, suara suara apa? Iya, gerakan sama suara ya. Jadi empat empat dimensi ya. Mungkin yang portable saya rasa muncul gitu ya. Suara yang dimasukkan di earphone ya, kita dengar gitu ya, oh ternyata ini seperti gini gitu ya. Nah ini di atas 90 hari ya itu tidak dapat dijelaskan secara in toto ya, karena ukurannya iya ukurannya sudah membesar, melebar ya.
Mungkin ditempelkan situ ya sudah kena punggungnya ya, kena pantatnya, kena kepalanya ya sudah enggak diperlukan lah ini ya. Cukup dengan 3 bulan lebih ya dia, 3 bulan lebih ya. Cukup dengan rektal ya, palpasi rektal ya. Terus apa lagi? Kalau hewan kecil dengan palpasi bimanual ya, meraba perutnya dari atas kita ya, kedua tangan kita meraba di bagian perutnya ya. Terus apa lagi berikutnya ya? Kok nggak bisa? Nah, viabilitas fetus ya, viabilitas dengan ini denyut ya, denyut jantung fetus. 25 hari sudah diketahui ya viabilitasnya. 21 siklus lebih ya. Ya. Terus umur fetus ya, pengukurannya, ukuran ya, fetusnya demikian ya. Bisa dicermati sendiri ya. 60 hari, 30 hari ya ini. Jadi kali 5 hari, segini kurangnya 40. Ini sapi mungkin ya. Jumlah fetusnya. Nah, kepentingan ini kembar ya. Nah, dok, ya sapi ya. Tapi kembar pada sapi itu berapa persentasenya? Sapi itu termasuk hewan beranak tunggal ya. Mono, monotogus ya. Ya kadang-kadang aja dia kembar gitu ya, punya anak kembar ya. Yang untung ya peternaknya gitu ya. Yang untung juga dokter hewannya ya. Minta ke apa ke peternaknya. Pak, saya minta satu ya, fetusnya ya. Saya beli atau saya minta ya karena bonus untuk saya gitu ya. Apa itu ya? Guyonan ya, Pak ya. Apa membuat apa lelucon ya gitu ya. Karena sapi itu jarang sekali beranak dua ya. Masuk juga ada kasus Primertin gitu ya. Gitu ya. Atau kembar kembar dempet ya. Mungkin juga nantinya kepalanya dua ya. Tubuhnya satu ya. Kakinya bisa juga 5 atau 6 ya. Tapi juga sangat jarang ya. Sangat jarang ya. Duplikasi ya. Nanti ada pelajaran khusus gitu ya. Pelajaran khusus mengenai itu ya. Kayak, oh tadi ini kurang apa nih? Iya, jumlah panjang itu kornua. Kedua kornua, kornua uteri, tak satu pun embrio yang terlewat. Ini mungkin pada ini ya. Pada domba, anjing, kucing, babi mungkin ya. Tapi babi saya rasa jarang ya. Untuk mengetahui ini ya jumlah fetusnya. Anaknya bisa lebih dari 10 ya. Kalau 5 itu dikira sedikit juga ya. Biasanya babi yang unggul itu anaknya lebih dari iya di atas itu ya. Di atas 10 yang lokal mungkin ini ya, 10 ke bawah mungkin ya. Yang apa crossbreed ya rasa lebih banyaknya. Jadi tidak melakukan jadi bentuknya kornua itu seperti kapsul-kapsul itu ya. Jadi satu kornua mungkin di bagian atasnya itu berisi satu fetus. Ada celah di bawahnya itu jarak antar kapsul itu ada jaraknya penyempitan ya. Baru berikutnya kapsul kedua sampai berderet ya. Terbagi sama rata jumlahnya itu antara kornua kiri sama kanan ya. Gitu ya. Mungkin kalau yang 11 yang kiri 6 yang kanan 8 5 ya. Atau sebaliknya ya. Satu embrio tidak terobservasi. Oh iya, gitu ya. Jadi observasi harus digerakkan ya dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang ya. Enaknya gimana gitu ya? Coba silakan nantinya kalian browsing ya. Penentuan jenis
Hai. Iya, ini jenisnya ini dari anu itu ya. Genital tubercle tadi ya, yang saya omongkan ya, yang saya omongkan tadi ya. Celah itu ya, eh, celah daripada itu genital itu kita kita apa hadapkan ke situ ya, grupnya ya. Ini mungkin bisa dipelajari sendiri ya. Nah, ini, coba. Domba itu posisinya berdiri ya, dimasukkan ke kandang jepit ya, atau ini ya, berdiri atau berbaring ya, berdiri atau berbaring ya. Kalau ini tampak dorsal, kalau ini ada penjepitnya dan abdominal ya. Deteksi kepundingan ya dari kiri kanan di hmm, palpatornya itu di secara apa transabdominal ya atau transrektal ya. Iya untuk ini. Lokasi dan ukuran ovarium sangat kecil ya, ya, ya. Atau dorsal ya, kandang penjepit putar atau transrektal ya. Silakan nanti seperti gini ya transrektal ya. Jadi perutnya itu dimasukkan sini ya. Nanti apa gelombangnya itu memancarkan ke sini ya. Dan nanti ditangkap lagi orang ini lalu diolah ke itunya tadi ya, komputernya tadi. Atau ini ya sektor ya rektal. Iya ini ya. Ini berdiri, ini berbaring ya. Kalau ini berdiri, bisa nggak berbaring? Tentunya bisa ya. Tentunya bisa. Tapi karena kita di lapangan itu kan berkejaran dengan waktu ya. Kalau ini lebih 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 cepat ya, silakan pakai yang ini. Kalau mungkin kalau ini memang dia berontak gitu ya, bisa diikat kakinya lalu direbahkan di sini ya. Tapi umumnya mungkin seperti ini ya atau yang ini ya. Saya juga berdiri, berdiri jepit ya. Nah, kakinya itu kaki kudanya kejepit jadi tidak bisa berontak ya. Lalu diperiksa ke ini ya. Singkat, cepat ya. Oke, berikutnya. Oh, sudah selesai. Sudah selesai ya. Ada pertanyaan mungkin? Saya berikan kesempatan ini masih 29, 11, 29. 20 menit lagi, 20 atau 25 menit lagi. Silakan. Oke, silakan ya. Nggak ada. Habis ini ada kuliah apa? Tidak ada kuliah, dokter. Oh, tidak ada. Oke. Jumlah mahasiswanya 439 ya? Atau ada dosen yang lain yang gabung? Saya cek tadi mahasiswanya 40 ya? Iya, 40, dokter. 40. Saya nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya matikan ya. Saya ganti dengan presensi ya. Nggak apa-apa. Waktunya sudah masih panjang kayaknya. Oke, kalau nggak, saya stop ya. Sulit apa enggak ya? Enggak ya. Mudah-mudahan perkuliahan saya itu mengena sesuai dengan topik-topik yang diberikan. Saya cuma memberikan penjelasan ya tambahan ya sesuai dengan pengalaman saya ya selama studi sama perkuliahan dan juga di lapangan ya.
desktopnya saya ganti